Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 17 Rabiul Awal 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا
ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian, serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Ayat 12. Hari ini kita akan membahas ayat yang ke-13. Salah satu ayat yang sangat penting untuk kita pahami. Di ayat-ayat sebelumnya, Allah bercerita tentang nasib orang-orang yang tidak beriman di hari kiamat kelak, di mana mereka akan memperoleh buku catatan amalannya dari balik punggungnya dengan tangan kirinya. Kemudian mereka akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Dan terakhir mereka akan yasla sa'ira. Apa itu? Akan dibakar di api neraka nyala-nyala. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa mereka diperlakukan demikian hari kiamat kelak? Mungkinkah Allah memperlakukan mereka seperti itu tanpa sebab? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah itu ujuk-ujuk. Kenapa ujuk-ujuk? Tiba-tiba menyiksa mereka seperti itu tidak mungkin. Pasti ada apanya? Sebabnya. Apa sebabnya? Itulah yang akan dibahas malam hari ini. Di ayat ke-13.
dan juga di ayat ke-14 pada pertemuan berikutnya insya Allah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Innahu kana fi ahlihi masrura. Sebelum kita bahas apa makna innahu kana fi ahlihi masrura, kenapa kita perlu mengetahui sebab yang mengakibatkan orang-orang kafir itu masuk neraka? Kenapa kita perlu mengetahui? Kenapa? Supaya kita mengambil pelajaran. Oh, nek kaya kie jadi kaya kae. Oh, kalau kayak gini bakalan seperti itu akibatnya. Jadi penting mengetahui kenapa kok bisa orang-orang tersebut mendapatkan siksaan dan perilaku sedemikian rupa di akhirat kelak. Apa sih yang mereka lakukan di dunia? Mengetahui itu penting agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal demikian. Penting nomor dan penting. Baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innahu kana fi ahlihi masrura. Mereka, dia, sinten? Orang kafir, orang yang tidak beriman. Dahulu niku kapan? Ketika di dunia, fi ahlihi masrura. Mereka bergembira bersama keluarganya. Kenapa? Bergembira bersama keluarganya. Ahlihi niku keluarganya. Masrura niku bergembira. Oh, berarti bergembira dengan keluarga itu enggak boleh. Ngaten? Begitu? Tidak begitu. Nah, terus maksudnya apa? Kalau enggak boleh bergembira dengan keluarga, berarti kita harus bersedih terus gitu. Berarti dina-dina kudu nangis terus. Kudu besengut terus. Rolih napa? Seneng gitu. Inilah pentingnya mengkaji Al-Quran disertai dengan penafsiran. Penafsiran ini sinten? Orang-orang yang ahli di bidang itu. Sinten orang yang ahli di bidang tafsir? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus para sahabat, terus para tabi'in, terus para tabi'ut tabi'in, terus para ulama-ulama yang setia mengikuti jejak mereka. Penting. Maka jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan wah tidak perlu tafsir. Quran gari dibuka ke Quran terjemahan wis akeh. Gari maca napa? Terjemahan tok. Bahkan sampai ada sebagian orang membakar kitab tafsir.
apa? Membakar kitab-kitab tafsir. Ora perlu kitab tafsir. Coba kita tanya sama dia, iki maksudnya apa? Yang menyebabkan orang kafir masuk neraka karena dulu ketika di dunia bergembira dengan keluarganya. Maksudnya apa? Maka belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, belajar ilmu agama harus dengan bimbingan guru. Belajar ilmu agama harus dengan bimbingan ulama. Tidak bisa belajar agama otodidak. Apa otodidak? Belajar sendiri. Wah, gampang Ustaz, tinggal beli buku-buku kok. Ustaz, sekali-kali main ke rumah saya Ustaz. Iya, kon ngapa? Oke, Ustaz, iki bukuku kabeh selemari iki. Iki kang dhuwur nganti ngisuk iki bukuku. Insya Allah banyak banget Pak. Jenengan tahu Pak, bukunya ulama sebinten? Bukunya jenengan niki kalau dibandingkan dengan bukunya para ulama, seuprit. Senopo? Seuprit. Seuprit sih apa bahasa Indonesia ini? Secuil. Gak bisa belajar otodidak, belajar agama otodidak gak bisa. Berarti gak boleh baca buku, boleh. Tapi itu sekedar untuk menambah wawasan, tapi primernya harus di bawah bimbingan orang yang ahli di bidang. Dalilnya apa Ustaz? Hadis Nabi SAW. Dalilnya hadis Rasul SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, dan juga Syekh Al-Albani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasma'un. Wahai para sahabatku, kalian berguru kepadaku. Kepada sinten? Rasulullah SAW. Wahai para sahabatku, kalian berguru, belajarlah kepadaku. Jadi Rasulullah SAW itu enggak nyuruh, wis, wong Arab Al-Quran. Kita orang apa? Arab pating genah. Para sahabat baca Al-Quran paham enggak? Paham lah orang Arab Al-Quran pakai bahasa Arab. Kalau kalian jenengan maca terjemahan kadang orang mudeng. Tapi ternyata para sahabat disuruh berguru kepada Nabi SAW. Karena agama, ilmu agama, itu harus dipelajari dengan guru. Baik. Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW wafat. Setelah beliau wafat bagaimana? Wa yusma'u minkum. Orang-orang yang hidup setelah kalian berguru kepada kalian. Sinten? Para tabi'in. Para sahabat belajar kepada Nabi SAW. Para tabi'in belajar kepada sinten? Para sahabat. Wa yusma'u mimman sami'a minkum. Adapun generasi berikutnya, mereka berguru kepada murid-murid kalian. Sinten? Tabi'ut tabi'in berguru kepada tabi'in. Setelah itu
urut ke bawah sampai sekarang. Begitulah cara belajar ilmu agama. Tidak bisa napa wau otodidak. Baik. Kita kembali ke ayat barusan. Belajar sebelum kita bahas, ini penting masalahnya, ini prinsip ya. Belajar tafsir pakai guru itu untungnya apa sih? Untungnya apa? Buatan mumet. Untungnya buatan apa? Mumet. Kenapa? Karena gurunya sing mumet. Saya kasih tahu ya. Enggak sering saya menceritakan ini. Jadi ketika akan ngisi pengajian seperti ini, itu kita ini kadang-kadang harus membaca satu ayat ya. Itu belasan kitab tafsir. Kadang puluhan. Kadang sampai 100 kitab tafsir. Untuk menyampaikan materi 40 menit. Jadi si mumet siapa? Guru nih. Jadi jenengan gue terima mateng nih. Jadi kayak chef ya. Itu jenengan tinggal apa? Makan, nggak perlu mikirin bahannya apa, nggak perlu mikirin bumbunya apa, nggak perlu mikirin carane pripun, wis gari apa? Enak toh? Enak. Ya. Baik. Jadi apa sih sebenarnya arti dari ayat tadi? Para ulama banyak. Imam Tabari, Imam Samarqandi, Imam Al-Wahidi, Al-Baghawi, Ibnu Jauzi, Al-Khazin, Sam'ani, banyak. Para ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bergembira yang terlarang adalah riang gembira karena menuruti nafsu. Apa? Riang gembira karena menuruti nafsu dan tidak peduli dengan aturan agama. Coba diulangi. Nopo yang nggak boleh? Riang gembira karena menuruti nafsu dan tidak peduli dengan aturan agama. Nah, orang-orang kafir itu ketika di dunianya mereka kelihatan gembira, kelihatan sukaria karena mereka menuruti apapun keinginan nafsunya. Gak peduli aturan agama. Apa kata mereka? Hidup kan cuma sekali. Hidup kan cuma sekali. Mendingan buat happy-happy. Na'udzubillah min dzalik. Persetan halal haram. Karena mereka merasa bebas, itulah kelihatan kayak orang gembira. Apa mereka peduli subuh-subuh tangi? Gak peduli. Wong malamnya begadang kok. Malamnya begadang, happy-happy, pesta sana, pesta sini. Kapan tangine? Jam 09.00. Gak peduli subuh. Apakah mereka peduli dengan kesucian dirinya?
Apakah mereka peduli dengan aturan Islam yang membatasi hubungan biologis hanya dengan pasangan yang sah? Mereka ijolan biasa. Napa? Ijolan. Gantian sama temennya. Nyong nyicipi ngene, kok nyicipi ngene nyong. Itu biasa. Mirip apa? Mirip binatang. Jago, asal ketemu, babon, ora peduli pasangan sah, udah pasangan sah. Jenenge bae, jago. Apalagi nuwun sewu, babi, lebih parah lagi. Ya. Mereka nggak peduli dengan aturan agama ketika berbisnis. Yang penting menghasilkan nopo? Duit yang banyak. Embak, kerja, kejar. Gak peduli halal, haram. Mereka nggak pernah mikirin tetangga kanan kirinya kelaparan. Yang penting perutnya kenyang. Mereka nggak peduli tetangganya setiap malam terganggu dengan hingar-bingar musik yang dia setel sekeras-kerasnya. Nggak peduli. Sing penting nyok, happy, senang. Kalau sudah pengen dapat jabatan atau kedudukan atau kekuasaan, nggak peduli aturan agama, apalagi aturan negara. Walaupun harus mengorbankan ratusan nyawa, nggak peduli. Walaupun harus memfitnah, menjatuhkan, bahkan memenjarakan lawan politiknya, enggak peduli. Hanya bocah cilik. Jenengan ingat enggak ketika masih kecil dulu? Mainan. Kemudian merasa kalah. Apa yang jenengan lakukan? Marah. Belum selesai, sudah ada tanda-tanda apa? Kalah. Jenengan marah, jenengan salahkan semuanya. Oh, kosi, bubar, terus dia jadi pemenang. Bukan bocah cilik. Takut kalah sebelum berkompetisi. Anak kecil. Tak peduli mereka. Gak peduli dengan adanya hari pembalasan. Makanya mereka melakukan apapun. Gak peduli apakah itu baik atau buruk, menyakitkan atau tidak menyakitkan. Bahkan mereka menertawakan orang-orang yang percaya dengan adanya hari kiamat. Mereka mengolok-olok orang-orang yang meyakini adanya hari kiamat. Katanya ini adalah penganut ideologi yang tertutup. Mereka mengatakan ini adalah peramal masa depan. Mereka mengatakan bahwa kok percaya adanya kehidupan setelah kematian. Apakah mereka pernah mengalami sendiri dan melihatnya? Oh, berarti kudu percaya. Nenek bisa apa? Deleng gue. Oh, jenengan sih punya akal apa enggak? Dia punya. Kapan deleng akal? Jenengan paham enggak pertanyaan? Ada orang nggak percaya sesuatu kalau belum apa? Melihat. Makanya nggak percaya akhirat karena belum pernah ngelihat. Oke, jenengan punya akal? Bukan jenengan. Dia punya. Pernah ngelihat? Belum. Berarti jenengan nggak punya akal. Karena nggak pernah ngelihat. Oh, bisa. Caranya gimana? Kita CT scan.
di apa jane? Apa jane? Ronsen, ben gampang, ronsen. Di scan mandan angel. Di ronsen, gue mau, Mas, kok Mas, Bu? Itu bukan akal, Bu. Itu otak. Apa? Otak. Loh, apa bukan? Bukan. Itu otak. Sapi ben duwe. Sapi punya? Punya. Apakah setiap yang berotak itu berakal? Tidak. Nun sewu nggih. Orang yang di ruang sakura, ngertos ruang sakura? Ya, di rumah sakit jiwa, ruang rumah sakit jiwa, bangsa rumah sakit jiwa. Itu kalau dibelah kepalanya, ada otaknya? Ada, tapi tidak berakal. Itu bukan akal, itu otak. Baik. Sekarang kita bahas. Kalau orang kafir itu masuk neraka gara-gara mereka bergembira dengan keluarganya di dunia. Apakah artinya orang yang beriman itu nggak boleh bergembira dengan keluarganya? Boleh atau tidak? Sangat boleh. Ada yang bertanya, kok bisa bergembira? Wong atis-atis, udan-udan, jam 4 kudu apa? Tangi, wudu. Kok bisa kayak gitu gembira? Jangan gembira nggak kalau jam 4 bangun? Menan lo gembira lo. Kok bisa gembira? Lo lagi enak-enak tidur siang. Tahu-tahu jam 3 kurang seperempat harus bangun. Panas-panas berangkat kemana? Masjid. Kok bisa gembira? Wong kita kerja keras, banting tulang, peras keringat. Begitu dapat duit banyak, harus dipotong berapa? 2,5% diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kok gembira? Mau bisnis aturannya banyak. Barangnya diteliti yang mau dijual halal apa enggak. Setelah itu kemudian skema bisnisnya dipelajari. Ada enggak yang melanggar aturan agama. Terus diteliti lagi modalnya ini pakai riba apa enggak. Kalau seandainya dari sekian poin itu ada yang melanggar aturan agama, ditinggalkan bisnisnya. Semenggiur apapun profit keuntungannya. Kok bisa gembira seperti itu? Bisa. Bisa. Jenengan gembira apa sih? Jenengan udan-udanan mangkat ngene. Kowe gembira apa ora jane? Orang yang beriman itu yang dia kejar bukan hanya kegembiraan casing. Casing siapa? Luar. Guyu, gue casing jenengane. Ya, hore, gue jenengane gue casing. Tapi yang mereka kejar utamanya adalah kebahagiaan. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan hati ini jalannya cuma mengikuti aturan agama. Tidak ada jalan yang lain. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Ar-Ra'd ayat 28? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hati akan tenang. Hati akan bahagia hanya dengan mengikuti aturan Allah. Kalau nggak ikut aturan Allah bagaimana? Waman a'rada an dzikri. Barang siapa yang nggak peduli dengan aturan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Pasti hidupnya akan sempit.
akan gelisah, tidak akan tenang. Itu Allah sampaikan dalam surat Thaha ayat 124. Kata siapa nggak tenang Ustaz? Kayak guyut terus, ketawa terus. Oh, berarti tertawa itu pertanda bahagia. Berarti sing paling bahagia sinten? Wong sutris. Wong sutris kan guyu terus. Berarti dia paling bahagia gitu. Jenengan lebih percaya apa kata Allah, apa kata mereka? Ya kata Allah. Jenengan tahu raja pop dunia. Raja pop dunia. Tahu? Tidak tahu. Alhamdulillah. Kurang apa? Duit punya. Rumah mewah punya. Kendaraan, tenar, terkenal di mana-mana. Pergi kemanapun dielu-elukan oleh para penggemarnya. Gimana akhir hidupnya? Gimana akhir hidupnya? Mati over obat bius. Karena nggak bisa tidur. Kata dokternya, awal pertama nggak bisa tidur, suruh minum obat tidur. Biar bisa apa? Tidur. Lama-lama dosisnya nggak mempan. Dinaikkan apa? Dosisnya. Lama-lama nggak mempan lagi, dinaikkan sampai full. Dosis obat tidur tertinggi nggak bisa membuat dia tidur. Maka diapain? Suntik bius. Dosis terendah supaya bisa tidur. Lama-lama nggak mempan, dinaikkan dosisnya. Bisa tidur. Lama-lama nggak mempan, sampai dosis tertinggi, mati. Saya tanya sama jenengan bisa tidur? Lagi pengajian dia turun. Astagfirullah. Udah gue maksudnya. Nikmat, itu nikmat. Ya. Saya tutup dengan kisah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar, seorang ulama besar abad ke-8 Hijriah. Karena kejujurannya, karena keilmuannya, karena keadilannya diangkat oleh pemerintah saat itu untuk menjadi hakim agung. Apa? Hakim agung. Hakim agung dapat fasilitas dari negara. Pakaiannya indah, kendaraannya bagus, selalu di apa? Kawal. Suatu hari beliau lagi berangkat dari rumah atau dari kantor mau pulang ke rumah. Dengan pakaian bagus, kendaraan bagus, dikawal dengan banyak ajudan. Lewat pasar, ujuk-ujuk dicegat sama orang Yahudi. Orang Yahudinya ini tukang minyak. Bakul nopo? Minyak. Kotor, lusuh, miskin. Dicegat sama orang Yahudi itu. Wahai imam, kata Nabi kalian, orang Yahudi ngerti juga ya. Kata Nabi kalian, hadis riwayat Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir. Ini benar apa orang sih?